Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistika yang beranggotakan Zahratus Homi dan Naura Aulia. Penerapan statistika dalam pengentasan kemiskinan. Jadi di sini kami akan membahas kemiskinan di Banten berdasarkan berita resmi atau BRS Badan Statistik atau BPS Provinsi Banten. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 814,02 ribu orang, turun menjadi 38,26 ribu orang terhadap November 2021 dan menurun 53,21 ribu orang terhadap Maret 2021. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2022 sebesar 6,16%, turun 0,34 poin persen terhadap September 2021 dan juga menurun 0,50% poin terhadap Maret 2021. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September tahun 2021 sampai dengan Maret tahun 2022 di antaranya: yang pertama, pandemi COVID-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. 2. Laju pertumbuhan triwulan 1 lebih baik dibandingkan triwulan 3. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 tumbuh sebesar 2,92% meningkat dibandingkan triwulan 3 yang tumbuh sebesar 2,62%. Yang keempat, nilai tukar petani atau NTP pada Maret 2022 sebesar 99,3% meningkat dibandingkan September pada tahun 2021 sebesar 97,71%. Berikut beberapa upaya dan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi serta mengurangi kemiskinan. Di antaranya, yang pertama, mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya. Yang ketiga, membuka peluang investasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, memajukan pariwisata serta keadaan sosial dan budaya. Yang keenam, memperlebar dan menambah jumlah pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar. Selanjutnya kami menampilkan berita kemiskinan dari Tribun Provinsi Banten. 4 Oktober menjadi hari peringatan Provinsi Banten. Di usianya yang ke-21 tahun, Banten dinilai masih memiliki 3 persoalan. Hal tersebut diungkap dosen Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Matlaul Anwar Unma Banten, Eko Supriyatno. Ia menilai di masa jabatannya yang tinggal setahun, pasangan Gubernur Wakil Gubernur Wahidin Halim Handika Hazrumi belum berhasil mengatasi 3 persoalan tersebut di usia Banten ke-21 tahun. 3 persoalan itu yakni korupsi, kemiskinan, dan pengangguran. Eko mengatakan sulit bagi WH dan Andika untuk mengejar target pelaksanaan program-program unggulannya. Mengingat waktu yang kian mepet ditambah situasi pandemi yang tentu saja menyita banyak perhatian. Eko menegaskan selain penanganan COVID-19 ada tugas besar lain yang sudah menunggu WH dan Andika. Tugas itu yakni mempersiapkan birokrasi Banten yang lebih baik, terutama jajaran birokrasi yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut Eko, di tengah gempuran pandemi terhadap Banten, kinerja WH dan Andika dalam penanganan COVID-19 sudah baik. Mulai dari sisi kebijakan anggaran maupun dari sisi peraturan yang dikeluarkan dalam rangka penanganan COVID-19 seperti PSBB maupun PPKM. Hanya saja kata dia yang menjadi catatan yakni perencanaan kebijakan di lapangan tidak berjalan optimal atau tidak sesuai dengan harapan. Misalnya dalam kasus liburan yang selalu memunculkan keramaian di tempat-tempat wisata yang tidak diantisipasi. Sementara jika dilihat dari 4 tahun belakangan di mana masa kepemimpinan WH Andika, Pemprov Banten tidak fokus dalam upaya pengangguran. Sejak WH dan Andika menjabat, persoalan pengangguran hanya berkutat pada persoalan nama program tanpa eksekusi yang berarti.
Di samping itu, ia mengatakan momen ulang tahun ke-21 bukan hanya untuk bersyukur, tapi juga saat untuk mengevaluasi, agar segera berbenah dan kembali menentukan fokus, yakni memperbaiki persoalan-persoalan mendasar, antara lain kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di usia Banten yang sudah matang, Pemprov Banten harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar warga Banten. Apakah sudah maju? Sudah berjalan, sampai hari ini dikatakan belum berjalan. Namun apakah Pemprov fokus dalam programnya? Tampaknya tidak, karena roh Banten membangun telah hilang. Sekian vlog dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.